Pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Ya, usai diperiksa lebih dari 8 jam ya, akhirnya kemudian Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani telah berbicara di depan media, menyatakan penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang. Kita coba akan bahas hal ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Segar kali. Mbak Monika nggak sendirian, Mbak, ini juga sudah terhubung bersama kami ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri melalui sambungan telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Karopenmas. Waalaikumsalam. Brigjen Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Maria. Ya. Siap, terima kasih waktunya Brigjen. Sudah kita lihat tadi ya penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang. Artinya untuk saat ini Pak, ada waktu 1 kali 24 jam untuk kemudian dimintai keterangan dan tidak dilakukan penahanan. Apa artinya ini, Karopenmas? Artinya yang bersangkutan itu setelah dilakukan gelar perkara, yang bersangkutan saudara PG telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka akan dilakukan pemeriksaan lagi sebagai tersangka. Nah, penyidik punya waktu 1 kali 24 jam ya. Setelah 1 kali 24 jam, nanti penilaian penyidik apakah akan dilakukan penahanan. Ya. Jadi kalau tadi malam jam 8 malam, 24 jamnya berarti jam 8 malam lagi. Demikian Mbak. Oke, artinya apakah nanti akan dilakukan penahanan atau tidak, ini tergantung pada pukul 8 malam nanti ya, Pak Ramadan ya? Ya, hasil pemeriksaan. Kalau kemarin itu pemeriksaan terhadap saudara PG itu sebagai saksi. Nah, kemudian tentu pada pemeriksaan setelah ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, maka akan lebih didalami lagi. Ya. Oke, artinya masih Nanti akan kita ada pemeriksaan lagi dan saat ya. Dan saat ini Pak Ramadan, posisi Panji Gumilang di mana Pak? Ada di Barreskrim. Oke. Karena yang simpang siur adalah tidak dilakukan penahanan. Nah, ini membuat masyarakat justru berpikir apakah kemudian Panji masih bisa melenggang pulang ke rumah dan lain-lain. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Artinya saat ini berada di Barreskrim ya Pak? Ya, kami pastikan yang bersangkutan kan ditangkap. Ditangkap itu tentu diamankan di Barreskrim dalam rangka pendalaman pemeriksaan sebagai tersangka. Dan penyidik di situ memiliki waktu 1 kali 24 jam. Oke, Demikian, Pak Karopenmas, saya ingin mendalami Pak penetapan tersangka ini Pak ya, tentunya kan perlu juga mendapat penjelasan juga dari Humas Polri ya Pak. Apakah ini memang sudah terpenuhi semua unsur begitu Pak? Karena kan cukup panjang juga ya dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan penetapan tersangka ini. Mungkin mohon penjelasan nih dari Humas Polri. Ya, kami pernah sampaikan bahwa dalam menangani kasus ini kita tidak harus tergesa-gesa, tapi kita mengutamakan ketelitian, ya, kecermatan ya. Nah, untuk itu kita melakukan pemeriksaan beberapa saksi ahli
seperti yang disampaikan tadi malam oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, ada 38 saksi dan 16 saksi ahli. Kemudian juga kita menunggu sampai keluar hasil dari Laboratorium Forensik Polri. Nah, ini kita lakukan tentu dengan banyaknya saksi itu membutuhkan waktu. Selain kendala-kendala dari saudara PG sendiri, kesehatannya sehingga dipanggil untuk diperiksa, tapi tidak hadir ya. Nah, itu juga merupakan kendala sehingga penetapan tersangka tersebut sedikit mundur. Nah, ini seperti disampaikan oleh Dirpidum, kita membutuhkan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti itu diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk. Nah, itu semua sudah tercukupi, bahkan lebih ya, hasil dari gelar perkara setelah pemeriksaan saksi kemarin. Sehingga penyidik menerapkan pasal 156A tentang penistaan agama, kemudian juga dilapis dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sehingga tadi malam yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, bukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap tersangka. Ya. Baik, Pak Karopenmas, satu hal juga Pak yang saya ingin konfirmasi ke Polri Pak, terkait penetapan tersangka ini Pak, karena kan dalam beberapa hari belakangan ini ada video yang beredar di media sosial Pak, video yang menggambarkan aktivitas perayaan ulang tahun begitu Pak, di mana di situ tampak ya beberapa orang termasuk juga pimpinan Al Zaitun yang bergoyang gitu bersama dengan para tamu-tamu lainnya begitu Pak. Nah, apakah dasar ini yang kemudian membuat penyidik sehingga akhirnya menaikkan kepada tersangka akibat dari izin yang sebelumnya Pak? Katanya kan sakit. Mangkir tapi ternyata gitu. menggelar pesta begitu Pak Ramadan. Ya. Jadi kami jelaskan bahwa bukan karena itu kita melakukan upaya tersebut ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, menetapkan seorang tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti, dan itu sudah terpenuhi. Nah, kaitan tadi, apa yang digambarkan tadi, itu kaitan dengan pernyataan saudara PG sakit yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Tetapi kami tentu mendapat informasi dan mencari informasi tentang apakah yang bersangkutan itu sakit. Nah, seperti disampaikan oleh penyidik tidak yakin kalau yang bersangkutan sakit. Maka penyidik tetap melakukan permintaan untuk hadir ya, dipanggil tanggal 1 kemarin, 1 Agustus. Dan yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik ya. Walaupun kita meminta tanggal jam 10, tapi yang bersangkutan hadir di pukul 13.15 ya. Nah, itu kira-kira Mbak Maria, Mas Arif. Ya, satu lagi mungkin Pak Ramadan, apa sih 2 alat bukti terkuat yang kemudian bisa menetapkan Panji Gumilang ini sebagai tersangka di tengah banyaknya alat bukti yang ada, Pak Ramadan? Alat bukti itu kan keterangan saksi. Keterangan saksi itu sampai 30. Keterangan ahli. Ahli yang paling banyak ya, yang meliputi ahli bahasa, ahli agama, ahli ITE, dan ahli hukum pidana. Nah, ini untuk menguatkan selain petunjuk berupa bukti-bukti yang telah diamankan oleh penyidik dan dibuktikan dengan hasil Laboratorium Forensik Polri. Nah, inilah bukti-bukti yang menguatkan. Termasuk dan Fatwa MUI, penyidik, Pak Ramadan. Sebagai petunjuk, ya. Jadi alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Nah, satu lagi keterangan terdakwa. Tapi yang bersangkutan kan saat ini posisinya sebagai tersangka. Ini menguatkan ya, menguatkan.
Kita butuh 2 saja sudah bisa menetapkan saudara PG sebagai tersangka. Nah, tetapi bukti kita ini lebih dari cukup. Sekali lagi, lebih dari cukup. Baik, baik. Pak Ramadan, saya bergeser dulu ke Mbak Monika Kamalasari nih, analis mikro ekspresi. Mbak, menarik juga Mbak kalau misalnya kita melihat figur dari PG ini ya Mbak ya. Ini adalah pemanggilan ketiga, tapi kehadiran yang kedua. Sempat mangkir tadi dibenarkan oleh Karopenmas. Penyidik mengatakan tidak percaya begitu saja. Analisa apa yang Anda tangkap dari penampilan banyak yang terlibat ya sih kalau dari gesturnya seorang PG ini? Oke, saya tanya dulu sama awam, ya. Apa yang Anda dapatkan ketika melihat tampilan-tampilan dari PG ini yang di beredar di media sosial dan dimanapun? Iya, dimanapun. Apa yang Anda tangkap nih, Mas? Kepercayaan diri kalau saya sih. Kalau dari gestur gitu ya, Mbak ya. diri. Masih percaya diri, bahkan cara jalannya, begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat ya dari bagaimana level neurologi seseorang ya, seorang pimpinan pondok pesantren yang sudah puluhan tahun ini, besar juga. Ya, besar ya, pasti memiliki misi dan identitas yang jelas ya. Jadi yang namanya identitas ini sudah melekat. Apalagi beliau juga menambahkan bahwa ada pertemuan imajiner dengan Soekarno dan sebagainya, begitu ya. Jadi artinya makro gesturnya atau body language-nya mengatakan ini sudah pasti nih cara berjalan, kemudian cara bertemu dengan media, bahkan seperti mengarahkan seperti itu ya, mundur dan sebagainya, masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tetapi bagaimana dengan emosi atau ekspresi yang bersangkutan? Nampak nggak Mbak? Nampak. Jadi ketika kalau kita mau mengamati di Zoom ya, jadi kalau kita mau melihat emosi atau ekspresi seseorang, yang paling sahih untuk dilihat, diamati adalah di facial expression-nya, ya. Ini memang yang disebut dengan si mikronya. Ini Mbak. Ya, ini memang tidak nampak. Ya, jadi level pertama adalah di mikronya. Ini memang tidak nampak karena pakai kacamata, tidak di zoom ya. Tetapi level berikutnya ya setelah si mikro ini adalah kita berbicara mengenai body language. Ya. Ketika berbicara mengenai body language, maka sebagai seorang pemimpin dengan misi dan juga identitas yang jelas, ini adalah seperti kita lihat di kasus-kasus yang lain ketika seseorang yang memiliki power dipanggil untuk pertama, kedua, ini kan belum penetapan, pada saat ini belum penetapan sebagai tersangka. Ya kan? Karenanya juga beliau masih saksi. Karenanya ketika beliau juga pamit ya kepada para santrinya, saya akan kembali dan sebagainya. Dan saya tahu masalahnya dan itu masih dengan tingkat kepercayaan yang diri yang tinggi. Tetapi kita tidak bisa tahu apa ekspresi berikutnya setelah penetapan ini, ya. Nah, kemudian kalau saya membaca dari ekspresi beliau ketika ada beberapa perbedaan, gitu ya, antara cara ibadah dan sebagainya, apakah beliau confident nggak dengan cara itu ketika menyampaikan alasannya? Tetapi yang saya lihat dari mikronya, ini masih ada ketakutan ketika menyampaikan. Jadi masih ada rasa takut. Berarti artinya kalau tadi dari level identitas kita turun lagi ke bawah dengan value dan belief seseorang. Ketika tadinya value dan belief dia mengatakan hal yang sama, tetapi media udah mulai rame, masyarakat udah mulai rame. Inilah yang membuat akhirnya muncul juga. Begitu. Oke, artinya secara gesture memang melekat sebagai seorang pemimpin itu masih ke bawah gitu ya, tapi secara mikro ekspresi ada ketakutan di sana. Ada ketakutan. Oke, kita dalami lagi di segmen berikutnya. Kita juga masih akan terus berdiskusi dengan Karopenmas di Humas Polri usai jeda pada hora berikut. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa masih bersama dengan Mbak Monika dan juga ada Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri. Saya mau ke Pak Karopenmas dulu. Pak Ramadan, saya ingat betul pada saat awal begitu ya peningkatan kasus Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan, salah satu faktor yang pada saat itu disampaikan ke media adalah dikhawatirkan Panji Gumilang ini akan kabur sehingga statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Namun nampaknya saat ini berbeda, pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan. Nah, apa sih kemudian yang membuat penyidik ini faktor-faktor apa yang bisa membuat penyidik ini tidak melakukan penahanan dan juga atau harus juga melakukan penahanan, mengingat sebelumnya kan nampak Panji dinilai tidak kooperatif, dikhawatirkan kabur pada saat itu. Ya,
bukan tidak dilakukan penahanan, tapi kita masih Mekanismenya, melakukan tahap penangkapan, yaitu 1 kali 24 jam. Ya, lanjut Pak Karopenmas. Pak Karopenmas. Halo. Halo. Ya, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Karopenmas Mabes Polri, Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Kita sapa kembali, Pak Ramadan. Izin Pak, bisa diulang Pak? Halo Mbak. Halo. Ya. Sempat terputus Pak Karopenmas. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Ya baik, saya ulangi. Bukan tidak melakukan penahanan, tapi saat ini masih dalam tahap upaya paksa berupa penangkapan, yaitu 1 kali 24 jam waktu Polri untuk bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah masa 1 kali 24 jam itu berakhir, maka dianggap penting dan itu harus dilakukan, penyidik bisa melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Nah, faktor apa itu Pak Karopenmas? Tahapan dari penyidikan, ya. Tahapan dari penyidikan, kan pemeriksaan tadi malam itu sebagai saksi. Nah, setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menetapkan sebagai tersangka. Kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, bukan lagi sebagai saksi. Nah, dan bersamaan dengan penetapan tersangka tersebut, penyidik melakukan penangkapan. Ini upaya penangkapan ini istilah di dalam KUHAP, ya. Artinya penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka mempunyai waktu 1 kali 24 jam. Setelah itu, penyidik harus melakukan upaya penahanan, ya. Atau kalau tidak memenuhi unsur, ya harus dikeluarkan, gitu kan? Ya itu aturan, ya. Tapi saat ini penyidik meyakini ada unsur pidana, tentu akan dilakukan penahanan setelah 1 kali 24 jam. Jadi sekali lagi bukan tidak dilakukan penahanan. Oke. Prosedurnya memang dilakukan penangkapan, KUHAP kemudian mengatur dimintai seperti itu. keterangan. KUHAP seperti itu. Ya. Pak Karopenmas, artinya Pak, yang saya tangkap dari pernyataan Pak Karopenmas, bisa jadi pukul 20.00 malam nanti kemudian dilakukan penahanan begitu ya Pak terhadap PG. Nah, bagaimana Pak bila mana tersangka mengatakan saya akan kooperatif, saya akan memenuhi panggilan bila mana ada pemeriksaan lanjutan dan lain sebagainya? Di sini persoalannya bukan kooperatif, tapi tahapan dari penyidikan itu, ya. Jadi penyidik konsisten. Ketika penyidik mengatakan dikhawatirkan melarikan diri, nah itu jadi pertimbangan bagi penyidik, dan sampai saat itu kekhawatiran itu tetap ada. Maka setelah ditetapkan tersangka, kemudian dilakukan penangkapan dan dilakukan pemeriksaan kembali sebagai tersangka, maka setelah 1 kali 24 jam nanti pukul 8 malam nanti, ya penyidik akan melakukan penahanan terhadap saudara PG. Oke, artinya sudah dipastikan bahwa nanti usai pukul 8 malam akan dilakukan penahanan ya Pak ya terhadap Panji Gumilang? Ya, saya tidak mendahului penyidik, tapi nanti kita lihat, ya. Tetapi kalau hasil gelar perkara tahapan itu dilakukan, tentu ya alasannya tidak ada alasan bagi penyidik untuk melakukan penahanan terhadap saudara PG. Oke, baik, terima kasih Pak Ramadan. Saya langsung mau ke Mbak Monika. Mbak Monika, artinya kita bisa lihat tidak ada perbedaan ekspresi gitu terhadap seseorang. Tadi Mbak Monika sampaikan, ini kan belum sebagai tersangka begitu ya. Nanti malam apalagi kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dilakukan penahanan. Betul. Pasti terlihat tidak perbedaan ekspresi. Seorang Panji Gumilang kita tahu ya sebagai pemimpin pondok pesantren besar dengan kegagahan dan juga power yang dia miliki. Oke.
dalam kondisi yang diamati oleh umum tadi adalah body language atau gesturnya masih menunjukkan sebagai identitas sebagai seorang pemimpin, ya. Tetapi hati nurani terlihat dari ekspresi yang muncul di wajah, gitu ya. Nah, kemudian dengan status atau lingkungan yang akan berubah lagi menjadi penetapan menjadi tersangka, kita lihat apakah kalau ekspresi sudah jelas ini pasti akan ada berbeda. Ketakutan, mungkin kemarahan juga ya, kemarahan diri pastinya dong, ya. Terus kemudian juga apakah gesturnya kemudian menjadi low power pose seperti yang kita lihat di beberapa kasus-kasus ketika ada penetapan status yang baru, begitu, ya. Oke, Mbak, adakah Mbak Monik juga melihat begitu ya, apalagi kan saat ini dan tadi tegas disampaikan oleh Karopenmas, ya namanya dalam unsur penyidikan ya tentu akan ada penahanan nantinya. Penyidik cukup yakin juga. Kan begini, ada mungkin rasa kecewa mungkin dari yang bersangkutan gitu, karena mungkin dipikir saya ini bisa loh sebetulnya tidak harus persamaan di mata hukum, gitu loh maksudnya, dalam artian kita nggak tahu kan ada siapa di balik siapa dan lain sebagainya gitu. Anda bisa melihat itu nggak kira-kira? Nah, jadi nanti yang akan kita perhatikan ketika nanti sudah ditahan, misalnya ditahan ya, gitu, adalah bagaimana ekspresi yang bersangkutan, ya, artinya mikro ekspresi terlihat, ya. Kalau misalnya beliau selama ini merasa mendapatkan support, mendapatkan backing, gitu ya, kalau gitu ya, artinya kita prediksi ekspresi apa saja yang kira-kira akan muncul. Nah, sekiranya kayak apa tuh, Mbak? Tadi kan dibilangin akan ada kekecewaan dong kalau akhirnya ditahan, gitu ya. Kok jadinya begini sih, gitu loh maksudnya. Tidak sesuai harapan. Jadi kalau tadi ekspresi takut yang muncul itu adalah ketika value atau belief yang bersangkutan kemudian against dengan pendapat masyarakat yang lebih banyak lagi, ya, walaupun dia bilang ya nggak apa-apa, just begini aja, begitu kan ya. Nah, tetapi ketika nanti statusnya berubah, maka yang kita lihat kalau kecewa kenapa? Marah dong. Karena sudah ada jaminan bahwa semuanya akan baik-baik aja, seperti itu. Ya kan? Tapi kalau kemudian yang bersangkutan pakai kacamata begitu, bahkan kita sulit juga untuk membaca mikro ekspresinya ya. Nah, ekspresinya nggak akan terlihat, mikronya tidak akan terlihat. Tetapi kalau misalnya meskipun di situ ada mulut, bibir. Ya, mulut atau bibir itu bisa menjadi penanda, ya, salah satu tanda, tetapi kurang sahih. Tetapi ekspresi dari body language pun juga akan bisa kelihatan juga, gitu. Oke. Kita tunggu ntar malam kalau kayak gitu, nah, gitu ya. Sama-sama Mbak Monika kita nonton bareng lah kayak gitu ya kan. Baik, terima kasih banyak Mbak Monika Kamalasari waktunya, dan juga Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan. Terima kasih. Terima kasih Pak Karopenmas waktunya pagi ini, Pak. Salam presisi, selamat pagi, assalamualaikum.